Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah wasyukrillah ala ni'amillah alladzi faddala bani adam wal ilmi wal amali ala zamil alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafi'il ilali wa mufarijil kurub. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta jajarannya, para sivitas akademi, para karyawan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan anugerah yang sangat besar, yaitu kehidupan. Kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wujud syukur kita yang nyata. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Pada bulan ini adalah bulan Sya'ban, yang tentu bulan Sya'ban ini Rasulullah telah memberikan satu kabar kepada para sahabatnya bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mempersiapkan diri dan meluruskan niat kita untuk menyambut kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan yang penuh mulia. Diberikan satu keutamaan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan dibukakan pintu maghfirah, dilipatkan ganda pahalanya, diberikan rahmat. Karena itulah marilah kita niatkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrus siyami wal qiyami, syahrul anwari wal Quran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, wa tadruna lima sumiya sa'bana, tahukah kamu sekalian kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Para sahabat berkata, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, qala li'annahu yatasa'abu fihi khairu katsir. Karena pada bulan ini suatu kebaikan yang akan bercabang banyak. Karena itu kalau kita melihat dari perkataan atau sabda Rasulullah ketika dengan sahabatnya, bahwa betul pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak kebaikan bercabang-cabang. Karena pada bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Nah, ketika kita memahami bahwasanya tentu kita ingin meraih surganya Allah, maka ketika kita melihat dari satu hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, yaitu gemar membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran, hamba Allah, sebagai yang betul-betul bahwa Al-Quran itu sebagai mu'iddatum mirabbikum, sebagai pelajaran untuk kita, sebagai syifaun lima fi sudur, sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada kita. Tentu banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Sombong, takaburia, iri, dengki, hasud, itu merupakan satu penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Tentu ketika kita betul-betul sedang gundah, sedang sedih, sedang banyak masalah, maka marilah kita berkomunikasi dengan Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena tadi Al-Quran sebagai syifaun lima fi sudur, sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada dan hati kita. Yang kemudian Al-Quran itu tentu dipelajari
dimaknai dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi bulan Ramadan itu adalah bulan cahayanya Al-Quran. Syahrus siyami wal qiyami, syahrul anwari wal Quran. Al-Quran diimani oleh kita, Al-Quran dipelajari, Al-Quran dibaca, Al-Quran dimaknai, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Al-Quran akan menghiasi diri kita sebagai akhlakul Qur'ani ataupun akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Al-Quran ketika diaplikasikan, maka Al-Quran akan menjadikan satu penolong pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang menolongmu pada hari kiamat. Bagi siapa? Yang tadi kalau kita kategorikan mengimani Al-Quran sebagai mu'iddatum mirabikum, Al-Quran dipelajari, Al-Quran dimaknai, Al-Quran diamalkan, dan Al-Quran betul-betul kita siarkan dan kita ajarkan. Nah, yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu wahafidil lisan, yaitu bisa mengekang lisan, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita selalu menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita menjadikan satu mengundang malapetaka kepada diri kita. Karena itulah sering kita dengar mulutmu harimau. Selamat dan celakanya adalah datangnya dari lisan kita. Karena itulah mudah-mudahan kita bisa menjaga wahafidil lisan, mengekang, menjaga lisan-lisan kita. Yang ketiga yang dirindukan surganya Allah yaitu wa mut'imil ji'an, yaitu pemberi makan orang-orang yang lapar. Tentu di sini ada kepedulian kepada sesama. Kita harus peduli kepada sesama ketika kita betul-betul harus menolong pada sesama, baik itu dengan tenaga kita, materi kita, ilmu kita, ataupun pikiran-pikiran kita yang akan menjadikan satu kemanfaatan dan berguna. Nah, karena itulah betul sekali ketika kita betul-betul diberikan satu anugerah oleh Allah, yaitu panca indera kita, dari mulai mata, pendengaran, kemudian hati, tapi banyak sekali kita tidak termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau kita lihat dari surat As-Sajdah ayat 9, Al-Mulk ayat 23, tentu ada lafaz yang sama, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, akan tetapi sangat sedikit sekali orang bersyukur. Nah, karena itulah kita harus jaga ketika kita nanti berpuasa, hendaknya puasa Ramadan itu menjadi puasa yang betul-betul bisa menahan hawa nafsu, gunakan segenap panca indera kita menjadi satu, mengundang pahala yang begitu dilipat gandakan. Karena itu yang dirindukan surganya Allah yang keempat yaitu wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini kita melihat lagi ke belakang, apakah Ramadan ketika kita melaksanakan Ramadan pada tahun yang lalu kita betul-betul bisa menjalankan puasa yang khas atau khawasul khas, yang tentu yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang barokah sampai kepada Ramadan yang akan datang, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan luruskan niat kita, bersihkanlah hati kita, pikiran kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga para mahasiswa mahasiswi jadilah seorang anak yang taat patuh terhadap orang tuanya, harus amanah, harus rajin belajar, yang kemudian jadikanlah kebanggaan orang tua kita. Jadilah orang yang bisa memberi manfaat, kreatif, inovatif, sehingga engkau akan menjadi seorang yang produktif untuk dirinya, keluarga, agama, dan bangsanya. Mudah-mudahan ketika engkau sudah menjadi mahasiswi
UIN di sini mempunyai satu tekad bulat untuk nanti setelah tamat dari UIN Sunan Gunung Jati ini menjadi orang penerus generasi yang dapat memberikan satu kebanggaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Mungkin yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada kata ucap yang tidak berkenan. Ya mujibu ajib da'watana wa aqdi hawaijana, ya matin umtun imanana wa sabit aqdamana, ya nuru nawir qulubana bihidayatika, ya hadi ihdina siratal mustaqim, ya salam salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah, ya ghafaru ighfir lana dzunubana, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Sekali lagi, wallahu jazilul hadi ila qamisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.